Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita BRF Farm. I got so much fucking design on right now. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin sedikit ya membahas untuk prospek kelinci beberapa tahun ke depan itu seperti apa ya. Dikarenakan ya untuk kelinci ini sendiri itu belum banyak yang melirik teman-teman ya. Untuk ternak kelinci itu masih minim di Indonesia sendiri ya. Bukan di daerah saya saja, tapi di Indonesia sendiri peternak kelinci itu masih minim ya. Mungkin karena beberapa faktor dan salah satunya yang menjadi pertimbangan kalian ya, itu mungkin untuk kedepannya itu seperti apa, prospek atau tidak. Nah itu salah satunya. Makanya ini di video ini saya ingin membahas sedikit tentang itu teman-teman ya. Jadi simak videonya sampai selesai. Dan sebelum kalian simak videonya sampai selesai, jangan lupa yang belum subscribe ya, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like, di komen-komen juga, bunyikan juga lonceng notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari kita. Dan pastinya satu lagi, BRF Farm 2 itu nama akun TikTok baru kita ya. Jangan lupa kalian yang belum follow, di follow dulu karena itu juga kita upload beberapa video-video menarik di TikTok kita teman-teman ya. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita gas ke videonya. Oke teman-teman, jadi seperti yang ada di opening tadi ya. Di sini saya ingin sedikit membahas terkait prospek kelinci untuk beberapa tahun ke depan atau untuk kedepannya itu seperti apa, bagus, menjanjikan atau tidak, itu yang akan saya bahas di video kali ini. Dan pastinya sebelum kita lebih lanjut ke videonya, ini teman-teman saya perkenalkan dulu. Jadi di sebelah saya ini ada kelinci kategori hias di kandang kita, yaitu kelinci jenis Rex ya, salah satu kelinci hias bestseller juga di kandang kita. Karena apa? Karena dia memiliki bulu yang sangat halus dan cakep banget teman-teman ya. Ini untuk coraknya itu juga berbagai warna ya, ada tricolor, ada broken black, broken castor, kemudian lain-lain lah. Dan ini adalah warna blue otter ya. Jadi untuk full warna itu berwarna abu-abu, kemudian untuk dadanya ya, bagian dada itu berwarna putih ya, seperti itu. Jadi warnanya ini blue otter, kelinci jenis Rex, kelinci bestseller juga di kandang kita. Silahkan jika kalian minat, kita ada beberapa ekor. Lanjut ke videonya. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman, untuk kelinci pedaging khususnya ya, itu prospeknya bagus dan menjanjikan. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Nanti saya akan juga memberikan beberapa alasan di video ini teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama teman-teman, untuk yang pertama kenapa saya bilang prospeknya untuk kedepannya itu bagus? Untuk yang pertama, karena permintaan yang sangat banyak ya, permintaan daging itu sangat banyak untuk kelinci ini sendiri teman-teman ya. Terutama itu untuk resto-resto dan hotel yang menyajikan masakan-masakan Eropa. Nah, itu banyak teman-teman. Dan di samping itu juga ada ya beberapa tempat wisata juga yang memang khusus menjual kuliner kelinci ya. Salah satunya sate, kemudian ada tongseng, seperti itu ya. Jadi permintaan daging yang memang tinggi atau banyak ya, itu merupakan salah satu faktor kenapa saya bilang kelinci untuk beberapa tahun ke depan itu sangat prospek ya. Kemudian untuk yang kedua, pakannya yang mudah dicari
atau pakannya yang mudah lah, seperti itu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kelinci ini memang untuk pakannya itu simple teman-teman ya. Untuk pakannya itu bisa dari keterbiasaan. Contohnya, kelinci ini bisa dikasih makan rumput, kemudian kangkung, kemudian pelet juga bisa, kemudian ampas tahu, bekatul kalau kalian tahu, terus kemudian polar dan lain-lain. Jadi untuk pakannya kelinci ini sebenarnya simple. Ya, jika kelinci kalian tidak mau untuk pakan-pakan yang saya sebutkan tadi, itu biasanya tergantung pakan kebiasaannya itu apa teman-teman ya. Memang kalau di kandang saya, di kandang kita itu untuk makan 1 hari 2 kali, dan untuk pakan biasanya itu ampas tahu dan kangkung atau enggak rumput teman-teman. Itu lahap banget ini dikasih makan rumput, kangkung atau ampas tahu itu ya. Untuk alasan yang kedua, kemudian untuk alasan yang ketiga, untuk apa ya, perkembangbiakannya ya, itu sangat cepat untuk kelinci sendiri ya. Jadi produksinya kelinci ini sendiri teman-teman, dia masa kehamilannya itu cuma 1 bulan dari mulai dikawinkan sampai dia melahirkan. Nah nanti setelah 1,5 bulan dia lepas sapih atau dipisah dari indukannya, kemudian nanti indukannya bisa kita kawinkan lagi ya. Jadi untuk 1 tahunnya kelinci ini bisa produksi itu 5-6 kali ya. Untuk kandang baterai seperti ini ya, seperti kandang saya. Jadi kandang baterai itu yang 1 kotak 1 kelinci itu teman-teman. Nah itu bisa produksi 5-6 kali untuk 1 tahunnya. Bayangin aja anakannya 5 ya. Bayangin aja dulu anakannya 5, kemudian mungkin indukannya 100 ya. Kalian bisa bayangin dulu aja. Seperti itu. Kemudian untuk yang berapa, yang keempat atau yang ketiga tadi, harga jualnya teman-teman, harga jualnya yang memang tinggi. Jadi untuk pedaging pun ya, pedaging pun itu harga jualnya tinggi. Untuk harga itu biasanya di start 35 per kilo sampai dengan 55 sampai 60 per kilo. Biasanya tergantung daerahnya untuk pengambilan kelinci pedaging ini sendiri, per kilonya berapa. Terus kemudian tergantung permintaan dari daerah itu sendiri. Jadi memang kalau kelinci itu pada waktu seperti apa namanya, Idul Fitri, nah tahun baru, wah itu rame-ramenya peminat atau pecinta kuliner yang memang kan liburan teman-teman ya, weekend itu, long weekend. Nah itu banyak sekali permintaan pedaging biasanya ya. Dan untuk yang kelima itu perawatannya relatif mudah teman-teman. Jadi kelinci itu tidak ada perawatan khusus. Dan enaknya kelinci itu tidak ada penyakit menular ya, kecuali skabies. Skabies itu menular teman-teman ya. Skabies ada lagi sih sebenarnya teman-teman. Koksi itu juga sebenarnya menular, cuman tidak seperti ayam, tidak seperti entok ya. Enaknya itu sih teman-teman, tidak ada flu burung seperti itu. Jadi kelinci ini enaknya perawatannya mudah dan tidak ada penyakit menular ya, seperti itu. Dan salah satu kenapa saya bilang tadi itu kelinci untuk kedepannya itu prospek ya, prospeknya itu bagus dan menjanjikan ya. Kelinci ini juga salah satu hewan yang untuk permintaan pedaging itu stabil teman-teman. Jadi tidak naik langsung anjlok, itu enggak ya, masuk stabil. Seumpama naik sedikit, turun pun sedikit ya permintaan pedaging itu. Jadi kelinci ini salah satu hewan yang memang untuk permintaan pedaging itu bisa dibilang stabil, tidak naik turun. Dari tahun ke tahun itu stabil teman-teman. Yaitu sih beberapa faktor yang menjadikan kelinci untuk prospek kedepannya itu menjanjikan ya. Jadi ada tadi untuk perawatannya mudah, tidak ada penyakit menular, kemudian permintaan stabil,
permintaannya untuk pedaging kelinci itu banyak dan tinggi, perawatannya mudah, pakannya mudah, ya, apalagi ya ternaknya gampang teman-teman, ternaknya gampang, harga jualnya tinggi. Nah, itu kenapa saya di sini bilang untuk prospek kedepannya kelinci itu sangat menjanjikan dan bagus. Jadi ya bagi kalian yang mungkin ada ketertarikan untuk beternak atau breeding kelinci ini sendiri teman-teman, dan sampai saat ini belum mencoba, kalian coba dulu beberapa ekor. Saran saya kalian coba dulu ya minimal 1 jantan 3 betina atau 1 jantan 2 betina ya. Kalian lihat dulu, coba kalian rawat, kalian breeding di situ. Ketika sudah berhasil melahirkan, kemudian kalian kalkulasi dengan pakan kalian dan kalian jual ya, itu untung apa tidak, kalian coba dulu aja ya. Saran dari saya seperti itu. Kalau memang kalian untung dan untungnya itu lumayan, kenapa tidak kalian perbesar untuk ternak kalian ya. Seperti itu, coba dulu aja ya. Nyoba itu tidak langsung 100 ekor, 50 ekor, enggak teman-teman. Namanya orang nyoba itu sedikit dulu ya. Dari saya, untuk saran dari saya itu ya 1 jantan 2 betina atau 3 betina udahlah. Kalau mau nyoba itu dulu aja. Jangan kalian punya modal banyak, wah iya saya mau coba. Tadi kan saya bilang prospeknya untuk kedepannya bagus dan menjanjikan. Kalian punya modal banyak, kalian beliin kelinci semua, wah bahaya itu. Itu yang biasanya menjadi faktor penyebab gagalnya para peternak kelinci di situ teman-teman. Tidak belajar dari yang sedikit dulu, kemudian kita kembangkan, kita tambah untuk indukan, tidak seperti itu ya. Di saran dari saya, kalian ternak dulu, coba 1 jantan 2 betina atau 3 betina, kalian breeding, ketika sudah berhasil kalian jual, kalian kalkulasi dengan pakan kalian, untung atau tidak. Kalau untung lanjutin, kita siap tampung juga teman-teman. Kalau kalian memang bingung untuk penjualannya, BRF Farm siap tampung kelinci pedaging sebanyak-banyaknya. Jadi mau berapapun ya, itu kita siap tampung, nggak usah bingung untuk nanti yang nampung siapa, yang ketika nanti sudah berhasil ternaknya yang beli itu ada atau tidak, kalian nggak usah bingung. Kalian bisa langsung hubungi kontak kita saja nanti ketika kalian ingin jual kelinci pedaging, seperti itu ya. Oke sih, mungkin itu saja teman-teman. Jadi untuk kelinci beberapa tahun ke depan prospeknya bagus dan menjanjikan pastinya ya. Jadi tunggu apa lagi? Kalian coba biar kalian tahu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.